6 rumah warga di daerah aliran Sungai Brantas, Jalan Muharto, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kadang, Kota Malang, ambrol akibat tergerus banjir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga pemilik rumah terpaksa diungsikan ke rumah tetangga. Inilah rekaman video saat rumah warga ambrol ke aliran Sungai Brantas yang berhasil direkam warga. 6 rumah warga di Jalan Muharto, Gang 5B yang sebelumnya sudah retak akibat pondasi rumah tergerus aliran Sungai Brantas pada Selasa siang tiba-tiba ambrol. Tidak ada korban jiwa dalam ambrolnya 6 rumah tersebut karena para penghuni rumah telah mengungsi ke rumah tetangga sebelum peristiwa tersebut terjadi. Lurah Kota Lama Bambang Herianto mengatakan sebelum ambrol, 2 pekan lalu pihaknya sudah memperingatkan kepada warga karena rumah mereka sudah terjadi retakan sehingga pemilik rumah sudah menyelamatkan barang-barang milik mereka sebelum kejadian tersebut berlangsung. Lurah Kota Lama menambahkan warga yang rumahnya ambrol sudah diperingatkan dan bahkan diminta untuk pindah dari lokasi tersebut karena rawan longsor. Namun warga enggan pindah dengan alasan ekonomi. Akibat kejadian ini, total kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Pihak BPBD Kota Malang juga telah memasang terpal pada lokasi ambrol untuk mencegah terjadi ambrol susulan mengingat curah hujan masih tinggi. 2 minggu yang lalu sudah ada retakan. Tapi dari yang bersangkutan sudah mulai ricik-ricik, bersih-bersih dan juga menurunkan genteng dan dibagi. Dan terjadilah longsor itu jam 10 jadi longsor pertama, terus jam 11.30 jadi longsor kedua, maka sampah membesar. Jadi kami pas ada di lokasi, pas kebenaran ada kegiatan benar lingkungan, itu jadi pembangunan irigasi. Pas di sebelah kami langsung ke lokasi. Itu kejadiannya. Pak, sebelumnya apa sudah diberi peringatan untuk warga, Pak? Kalau sudah peringatan sampun, sama Pak RW sampun sudah diberi, tadi malamnya sudah dikasih tahu, tolong panjenengan semua ini yang ada di lokasi segera pindah karena sudah ada retakan, sudah membesar retakan. Makanya dari pihak pemilik rumah menurunkan genteng, akhirnya terjadi jam 10 longsor. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, pondasi jembatan Lembah Dieng yang menghubungkan wilayah kota dan Kabupaten Malang Rabu pagi kembali ambrol setelah tergerus derasnya arus Sungai Kalisongo. Menghindari adanya korban jiwa, akses jembatan tersebut terpaksa ditutup. Jembatan Kalisongo yang merupakan jalur alternatif penghubung wilayah Kota Malang dan Kabupaten Malang ramai dilalui kendaraan dan warga yang beraktivitas Rabu pagi kembali ambrol. Ambrolnya jembatan ini diduga akibat tergerus banjir karena tingginya curah hujan di Malang Raya beberapa hari terakhir. Menurut warga, ambrolnya jembatan ini berlangsung perlahan, puncaknya pada Selasa hingga Rabu pagi. Meski tidak terjadi hujan, namun bagian sebelah timur jembatan ambrol dan tiang pondasi jembatan menggantung dan terancam roboh. Sementara mengantisipasi adanya korban jiwa akibat jembatan roboh, polisi terpaksa menutup akses melalui jembatan Lembah Dieng. Warga atau penghuni perumahan Lembah Dieng terpaksa mencari jalur alternatif melewati Jalan Kalisongo atau Jalan Tidar. Jadi longsornya bertahap itu sekali, jadi dikit demi sedikit gitu. Berapa lama Pak itu? Berapa hari? 1 minggu. Jadi 1 minggu, kemudian 1 minggu lagi, nggak langsung. Kemarin kan hujan lebat, jadi itu yang paling parah. Pak, kalau itu yang patah apa sih Pak? Ini nggak patah, cuman itu kan istilahnya sepatu itu sudah gantung, itu ada retak. Makanya polisian itu supaya warganya aman, dijaga. Jadi warga kampung ikut membantu kemarin itu. Soalnya waktu jam sore itu waktu orang pulang kerja, ramai kendaraan lalu lalang di sini. Jadi supaya menjaga keamanan, jadi supaya nggak ada istilahnya bencana, jadi dia ikut menjaga. Jadi orang kampung ikut membantu. Pak, ketika longsor itu karena curah hujan yang tinggi, debit airnya besar atau seperti apa? Atau tahu longsor sebenarnya? Jadi longsornya itu kena banjir hujan lebat di atas itu kan, kalau mulai Kalisongo sana itu kan airnya ngumpul jadi satu ke sini. Jadi banyaknya air jadi meluber, akhirnya gerus tanah yang
Karena tanah bukan tanah asli, itu tanah urukan. Simon Alfredo melaporkan. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Malang memusnahkan barang bukti berupa belasan kilogram narkoba jenis sabu-sabu, daun ganja kering, serta puluhan ribu pil double L. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil ungkap BNN Kota Malang selama periode Januari hingga Maret 2022 dengan 3 tersangka. Pemusnahan barang bukti hasil ungkap Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Malang berlangsung di halaman depan kantor BNN Kota Malang. Kepala BNN bersama Forpimda Kota Malang dan tokoh agama memusnahkan barang bukti narkoba tersebut dengan cara dihancurkan menggunakan blender dan dibakar. Total narkoba yang dimusnahkan yakni sabu-sabu seberat 2,5 kg, daun ganja kering dengan berat 16 kg, serta pil double L sebanyak 20.000 butir. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil ungkap BNN Kota Malang selama periode Januari hingga Maret 2022. Selain berhasil menyita barang bukti berupa sabu-sabu, ganja, dan pil double L, BNN Kota Malang juga mengamankan 3 tersangka. Kepala BNN Kota Malang, Kombes Pol Raimundus Andi Hedianto mengatakan, jika hasil pemusnahan ini berkat kerja keras dari Polresta Malang Kota dan jajaran, serta bersinergi dengan pihak BNN selama awal tahun ini. Pengungkapan kasus narkoba ini juga dinilai mampu menyelamatkan 15.000 jiwa dari kasus peredaran narkoba. Sementara mencegah adanya peredaran narkoba di wilayah Kota Malang, masyarakat juga diminta untuk ikut berpartisipasi dalam memutuskan peredaran narkoba di wilayah Malang Kota. Kegiatan pemusnahan barang bukti yaitu sebanyak sabu seberat 2,5 kurang lebih gram kilo, kemudian 5 on dan 23,2 gram. Ini tersangka dari inisial P, ini dari Kabupaten Malang, alamatnya. Ini pada tanggal 15 Maret 2022, sekira jam 23 WIB. Kemudian ganja seberat 4.843 atau 4 kilo, 8 on dan 88 gram dari tersangka P, alamat di Turen, Kabupaten Malang. Ini kita dapat pada tanggal 1 Maret 2022 pada pukul 20.22 WIB. Kemudian ganja lagi seberat 2.214,6 gram atau 2 kilo 2 on dan 14,6 gram dari tersangka F, ini dari Kota Malang. Jadi total semua ganja yang dimusnahkan seberat 16.149,98 atau 16 kilo 1 on dan 49,98 gram. Kemudian ada tambahan yaitu pil double L, ini sebanyak 20.000 butir. Ini didapat pada tanggal 7 Januari 2022. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Memasuki minggu pertama puasa, kawasan alun-alun Kota Batu terlihat lebih lenggang dibandingkan pada hari biasa. Pada bulan Ramadan, kunjungan ke alun-alun akan meningkat pada sore hari. Protokol kesehatan tetap diberlakukan kepada para pengunjung. Beginilah yang terlihat di kawasan alun-alun Kota Batu sekitar pukul 10 pagi. Pada minggu pertama puasa, alun-alun terlihat cukup lengang berbeda dengan hari biasa. Kunjungan pada awal Ramadan terlihat menurun dan biasanya akan mendekati normal setelah memasuki minggu kedua sampai menjelang Lebaran akan terjadi peningkatan. Protokol kesehatan tetap diberlakukan kepada para pengunjung untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang saat ini sudah terjadi penurunan yang drastis. Menurut salah seorang pengunjung menjelaskan,
datang ke alun-alun bersama suami dan anak untuk menikmati suasana alun-alun di pagi hari yang kebetulan sedang sepi dan berharap perekonomian bisa segera pulih sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Di lokasi pintu masuk alun-alun, petugas mengarahkan pengunjung untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan mencuci tangan. Pengunjung akan lebih ramai biasanya menjelang sore hari mendekati waktu berbuka puasa. Sering juga buka ke alun-alun ini, Bu? Baru kali ini sih, soalnya saya di Jakarta. Oh gitu, Bu. Bu lihat alun-alun gimana saat ini, Bu, untuk kondisi puasa seperti ini? Lihatnya Sepi ya. sepi ya? Sejak Iya. pandemi. Kenapa? Sejak pandemi sepi. Sejak pandemi sepi, Bu ya? Oh. Kalau biasanya kan alun-alun tuh rame, Bu ya? Apa karena masih pagi aja mungkin ini? Ya kali aja masih pagi. Kalau biasanya kan kalau Mungkin ramenya sore kali ya. iya mungkin kalau yang deket-deket ini ya. Kalau pas Ya. deket orang mau buka puasa, Ya. gitu ngabuburit cari makanan kan Ya. banyak di sekitar sini. Iwan Hikmawan melaporkan. Memasuki minggu pertama Ramadan, kunjungan warga masyarakat ke perpustakaan dan kearsipan Kota Batu tetap ramai. Berbagai fasilitas dan koleksi buku di perpustakaan Kota Batu bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat Kota Batu. Memasuki minggu pertama Ramadan, kunjungan warga masyarakat ke Perpustakaan Umum Kota Batu tetap ramai. Berbagai fasilitas dan koleksi buku bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat Kota Batu. Pada bulan Ramadan, jam buka di perpustakaan ada perubahan mulai Senin sampai Kamis pukul 8 sampai 14.30. Isoma pukul 13.00 sampai 13.30. Untuk hari Jumat pukul 8.00 sampai pukul 14.30 dengan Isoma pukul 11.30 sampai 12.30. Untuk kunjungan ke perpustakaan Kota Batu masih terlihat ramai sejak pagi, baik untuk pelajar maupun masyarakat umum, dan setiap hari ada masyarakat umum yang datang dan mendaftar untuk menjadi anggota perpustakaan Kota Batu. Menurut Pustakawan Kota Batu menjelaskan berbagai macam koleksi buku tersedia, baik yang terlihat secara fisik maupun dengan fasilitas e-book yang bisa diakses dengan mudah, dan tidak hanya itu, banyak juga koleksi buku sumbangan dari warga masyarakat. Di lokasi terlihat kunjungan warga ke perpustakaan Kota Batu, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum yang memanfaatkan keberadaan perpustakaan untuk berbagai kebutuhan buku. Justru kunjungan menurut saya semakin meningkat kalau hari Ramadan, karena mereka pagi dan siang itu mereka lebih banyak menghabiskan waktu luangnya di perpustakaan untuk membaca. Jadi tadi kan kelihatan di situ ada ruang perpustakaan untuk anak, ada yang ruang untuk ini kalau di sini ini ruang untuk novel, koleksi novel dan lain-lain. Biasanya remaja yang ada di sini. Untuk peningkatannya dibandingkan hari biasa berapa persen ini, Bu? Pak, bulan prosentasenya kita belum bisa menghitung karena Ramadan baru awal, tetapi secara signifikan memang kunjungan meningkat. Tapi yang jelas bahwa dengan berpindahnya kita ke perpustakaan baru ini, adanya renovasi dari perpustakaan ini, terus perpustakaannya lebih dekat dengan tempatnya, lebih strategis dibandingkan kalau di blok office, peningkatan peminat perpustakaan sangat besar. Kemarin aja untuk bulan Maret itu kunjungannya itu 1.400 satu bulan, Bu ya? Dengan satu bulan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya, memberikan wawasan dan pengetahuan terkait packaging hasil pertanian agar produk pertanian bisa lebih bersaing, inovatif, dan memiliki nilai lebih. Dilaksanakan kegiatan pelatihan dasar packaging hasil pertanian Rabu 6 April 2022 bertempat di Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu. Kegiatan pelatihan packaging hasil pertanian ini diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu bekerja sama dengan jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian salah satu universitas di Kota Malang. Pelatihan packaging ini merupakan bagian dari kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, literasi untuk kesejahteraan. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan perempuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kota Batu dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan terkait packaging produk hasil pertanian agar bisa lebih bersaing, inovatif, sehingga memberikan nilai lebih. Acara diawali dengan sambutan Kepala Bidang Perpustakaan Retno Probowati. Dalam sambutannya memberikan apresiasi dengan kegiatan pelatihan ini dengan harapan materi yang diberikan bisa terserap dengan baik, sehingga hasil pertanian bisa lebih dimaksimalkan, baik dalam pengolahan dan kemasan,
sehingga pada akhirnya bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu dalam paparannya, narasumber Imaniar Ilmi Pariasi, dosen agribisnis Fakultas Pertanian salah satu universitas di Kota Malang menjelaskan beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar produk bisa bersaing, diantaranya harga, promosi, kemasan, faktor lingkungan, dan kualitas produk, sehingga konsumen bisa puas dan memilih produk kita. Tujuannya kegiatan ini awalnya adalah suatu sinergi dari Perempuan Tani HKTI Kota Batu dengan Dinas Perpustakaan Kota Batu. Tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan dan juga inovasi terbaru untuk perempuan tani khususnya sehingga dari hasil tani tersebut bisa memiliki nilai lebih. Dengan di packaging mungkin bisa membuat suatu warna yang baru sehingga konsumen lebih tertarik dan juga menambah pengetahuan khususnya untuk perempuan tani bahwa hasil pertanian mereka bisa mendapat apresiasi yang lebih tinggi. Karena tujuan dari Perempuan Tani HKTI adalah untuk mengangkat apresiasi terhadap perempuan tani khususnya. Harapan saya sebagai Ketua Perempuan Tani HKTI Kota Batu, apresiasi terhadap perempuan tani khususnya yang ada di Kota Batu bisa mendapatkan apresiasi yang lebih lagi karena mereka ini boleh dikatakan pekerja. Jadi hampir 80% mereka ini adalah pekerja, bukan pemilik lahan. Jadi bukan pemilik lahan, sehingga mereka harus juga kita berikan inovasi yang terbaru bagaimana mereka juga bukan hanya menjadi pekerja, tapi mereka menjadi pelaku usaha dari hasil pertanian tersebut dengan olahan ataupun juga yang saat ini kita laksanakan adalah pelatihan packaging. Iwan Hikmawan melaporkan.